Polda Sumatera Utara menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus antigen bekas di Bandara Kuala Namu pada Kamis 29 April 2021. Kelima tersangka meraup keuntungan hingga 1,8 miliar rupiah dalam kasus tersebut. Aksi ini sudah dilakukan kelimanya sejak 4 bulan lalu. Dikutip dari Tribun Medan, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra menjabarkan fakta baru dalam kasus antigen bekas pada Kamis 29 April 2021. Panca menuturkan ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus ini, termasuk seorang petugas dari Kimia Farma Medan yang diamankan di Laboratorium Kimia Farma di Jalan Kartini Medan. Kelimanya yakni PC, DP, SP, MR, dan juga RN. Aksi antigen bekas ini didalangi oleh PC yang merupakan kepala pelayanan dan merangkap sebagai bisnis manajer. Praktik antigen bekas ini sudah dilakukan pelaku sejak Desember 2020 lalu. Selama 4 bulan melakukan tindak kejahatan ini, pelaku telah meraup keuntungan sebesar 1,8 miliar rupiah. Panca menuturkan kelima tersangka memiliki perannya masing-masing dalam aksi kejahatan ini. Ada yang bertugas menerima pendaftaran, membuat surat reaktif dan non-reaktif, dan lain sebagainya. Dalam gelar perkara tersebut diungkapkan pula soal perbedaan kemasan antigen baru dan juga bekas. Seorang wanita berpenutup kepala hitam yang identitasnya dirahasiakan itu menjelaskan bahwa perbedaan terdapat pada kemasan. Alat antigen kemasan baru masih bersegel, rapat, dan masih ada klip plastik. Keempat, pelaku menerima perintah dari PC untuk tidak menggunakan stik atau mengambil sampel yang baru. Pelaku lantas menggunakan stik atau alat pengambil sampel bekas. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti saat penangkapan para pelaku seperti uang tunai dan juga alat swab. Panca menuturkan kelima tersangka melakukan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Penggerbekan sudah dilakukan kepolisian di Kuala Namu terkait dengan pemalsuan alat rapid test itu seperti apa? Perkembangannya dan kemudian sudah berapa orang yang diamankan? Ya, jadi betul Subdit 4 Krimsus sudah melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan. Lokasi yang kemarin dilakukan penindakan itu adalah di salah satu tempat di Bandara Kuala Namu. Kemudian ada beberapa orang yang sudah kita mintai keterangan dan sudah diamankan di Subdit 4. Saat ini kondisinya masih terus didalami oleh penyidik. Berapa orang kira-kira, Pak? Ada pasien yang pada saat penggerebekan sedang melakukan rapid test, kemudian beberapa petugas medis yang ada di lokasi. Bisa dirinci, Bang, jumlahnya kira-kira? Semuanya masih didalami penyidik. Karena ada beberapa orang yang posisinya lagi duduk, menunggu, mengantri, dan lain sebagainya. Kalau dari petugasnya sendiri, Bang? Masih didalami semuanya. Ada sekitar 5 sampai dengan petugas yang ada di sana. 5 sampai dengan 6 petugas yang ada di sana. Oke. Kalau terkait dengan orang, kemudian apa lagi yang diamankan dari lokasi? Barang bukti yang sudah diamankan itu beberapa, ada alat medis yang dari lokasi juga sudah diamankan. Kronologi penggerbekan sebenarnya seperti apa sih, Bang? Berawal dari adanya informasi masyarakat ke kita, kemudian penyidik menindaklanjutinya, dan tindakan hukum yang kemarin sudah dilakukan awal itu adalah dengan melakukan penggeledahan di yang tadi saya sebutkan itu di lokasi, salah satu lokasi di Bandara Kuala Namu. Kemudian surat apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam terkait dengan penerapan pasal, kemudian motif dan lain sebagainya, nanti hasil dari pendalaman oleh penyidik, dan nanti akan dirilis secara resmi oleh Bapak Kapolda dengan Bapak Dirkrimsus. Bang, sejak kapan nih, Bang, terendus adanya kecurangan ini, Bang? Semuanya masih didalami, ya. Waktu, kapan kejadian dan lain sebagainya, semua masih didalami. Oke? Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.